angka hampir 200 juta hanya untuk sirtu. Ketika hanya untuk sirtu, jelas gak nututi jaringan gas metan itu setelah kebakar itu tidak ada lagi perbaikan. Makanya tahun ini Pak Wakil kami perbaiki lagi, karena tahun kemarin harusnya ada tapi salah kamar. Harusnya di pengadaan belanja modal tapi masuk di Bajas. Mohon nanti dari Bapak Ibu Komisi 1 bisa mensupport kami terkait dengan permintaan kami ke Basnas untuk pemberian bantuan sembako bagi warga RT terdekat. Kontainer memang Pak Wakil dan Bapak Ibu sekalian, kontainer sampah itu harganya sekitar 200 juta, umurnya nggak sampai 2 tahun untuk segera dipakai. Tingginya ngapunten, tingginya mungkin ya sesuai dengan kemampuan PU. Bu Ketua Komisi barangkali bisa dianggarkan kita di kementerian. Kita mendorong karena beberapa kali kita Komisi 1 pendekatan ke kementerian itu ada berhasilnya. Kalau masalah anggaran saya kira tidak begitu banyak lah, daripada seingat saya waktu itu per tahun hanya 5, berapa miliar gitu waktu itu. Pengelolaan yang optimal, tapi pengelolaan tidak bisa tanpa biaya yang cukup, kan gitu ya. Pak Dwi, kalau yang lain, yang saya hormati rekan masyarakat dari terdampak TPA Arakan. Setelah ini kita tadinya menjawabkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Persepsi antara masyarakat dan pejabat Pemkot, utamanya dalam rangka menindaklanjuti apa yang pernah kita sidak di hormati. Tadi sampaikan Bu Ketua Komisi terkait dengan apa tujuan kita bertemu Pak kita. Tidak tahu mobilnya Pak Yasa. Kemudian yang ketiga, bagaimana tidak lanjut terkait dengan adanya masyarakat yang merasa ada sebagian tanahnya yang masih belum tuntas terkait penyelesaian. Bagaimana pengelolaan sampah mulai dulu sampai sekarang, terus hambatannya apa dan sebagainya. Sehingga kalau memang nanti anggarannya ada Pak Yasa, yo tunggu truk lah si pakai. Oleh karena itu perlu solusi yang terbaik. Mungkin pengelolaan yang optimal, tapi pengelolaan tidak bisa tanpa biaya yang cukup, kan gitu Pak Yasa. Itu saja Bu Ketua, saya serahkan Pak Kusibun untuk menjadi moderator terkait dengan pertemuan. Monggo. Kepada Bapak sekalian, bahasa mungkin apa ya, secara masif ya, secara efektif dari pihak kelurahan untuk menyampaikan bahwasanya pentingnya pemilahan sampah itu satu. Jadi jangan sampai tidak diambil Pak, nanti malah jadi chaos gitu. Jadi kita di sini membangun lah. Jadi kalau nanti belum sudah tidak diambil, saya harap nanti juga jangan disampaikan lagi yang dikatakan Bapak biasa baru rencana lagi. Nah, tapi kalau rencana, iya betul. Kalau rencana nanti di rapat sudah disampaikan, sepertinya nanti negatif Pak. Warga kan penerimaannya beda-beda Pak. Ada yang wah gak enak ini gitu kan. Sementara ini kan kita netralisir, misalnya ini masih rencana. Sebenarnya mungkin maksudnya supaya warga ditekankan untuk pemilahan sampah itu lagi, supaya penataannya lebih bagus nanti ke depannya. Tentu kita setuju Pak. 200, sekarang jaraknya sudah menjadi 20 meter saja, 20 lebih. Dan seperti ini ada yang masyarakat yang terdampak adalah Bahu yang disampaikan sama Pak Afik gitu. Nah kita yang paling dekat aja, waktu hataman aja mau kurang deh, mampu Pak. Terus mundi dengan rasanya. Kita sholat pun juga seperti itu di musola. Musim kemarau, panas gitu. Itu mungkin di bulan September, Oktober itu sudah panas-panasnya.
itu perlu mungkin antisipasinya monggo Pak dari dinas-dinas terkait gitu ya, karena kita yang sangat merasakan dampaknya secara langsung perumahan gitu. Kemudian yang kedua ini permintaan dari Pak RW dan juga warga itu kita minta dari dulu itu adalah pagar batas supaya harapannya itu sampah-sampah yang itu tidak masuk ke perumahan minimal itu. Itu memang dengan pengelolaan ketinggian sampah ini memang izin Pak Wakil dan anggota DPR Komisi 1 memang sedang kami upayakan untuk ketinggian agar TPA kita ini tidak cepat overload. Memang kita atur ketinggian maksimal 15 meter, nggak boleh lebih. Menurut saya kita ketinggian 15 meter. Setelah itu kita tutup dengan tanah, dengan sirtu, dengan orok. Kalau Pak RW tadi ngomong saiki kok gak ono orok wonten. Mungkin kalau dulu kelihatan karena volume sampahnya masih kecil. Sekarang yang harus kita uruk ya sekian luas itu dengan kemampuan anggaran yang ada ini memang ya semaksimal kami. Mohon izin Pak Wakil, mohon izin teman-teman sekalian. Jadi untuk landfill tadi yang disampaikan panjenengan ya tetap ada diuruk di angka hampir 200 juta hanya untuk sirtu. Ketika hanya untuk sirtu jelas gak nututi, dan kami harus kolaborasi dengan PU ini untuk minta hasil pengerukan walet. Ini yang terjadi sekarang karena volumenya semakin banyak dan mungkin tadi bolak-balik disebut-sebut Pak RW terkait dengan anggaran. Ya memang itulah yang terjadi, mungkin panjenengan bisa mencermati itu. Ya kami nggak keluh kesah mboten. Makanya terkait dengan sampah ini ayo kita menjadi tanggung jawab kita bersama, kita kelola bareng-bareng biar ini tidak menjadi masalah. Ketika hujan kami harus berpikir lindi. Ketika kemarau kita harus berpikir kobongan. Nyambung yang disampaikan tadi zaman biyen itu ono gas metan ya? Gas metan terbakar, setelah itu nggak ada lagi perbaikan. Apa istilahnya? Jaringan gas metan itu setelah kebakar itu tidak ada lagi perbaikan. Makanya tahun ini Pak Wakil kami perbaiki lagi karena tahun kemarin harusnya ada tapi salah kamar. Harusnya di pengadaan belanja modal tapi masuk di Bajas. Insya Allah tahun ini akan kami perbaiki terkait dengan gas metan biar warga di sekitar TPA juga bisa tidak lagi berpikir gas melon naik harganya. Langsung sekalian terkait dengan air yang dari sumur itu nanti Pak Wakil juga kami manfaatkan. Kami sudah komunikasi dengan teman-teman lurah khususnya di Kedondong, nanti bisa dimanfaatkan dan ditarik lagi yang lebih jauh. Mungkin nanti kalau memang butuh tandon kan kita usulkan tandon, nanti kita tarik ke utara biar warga yang di utara bisa maksimal untuk memanfaatkan air sumber itu, karena airnya munggah dewek Pak Wakil, nggak pakai ini mungkin kami hanya tinggal narik masukkan ke tandon. Menjadi hal yang paling penting kemarin juga kami sampaikan di kementerian. Kenapa kemarin ada lindi? Karena lindi yang ada sekarang itu dihasilkan oleh tumpukan sampah yang di sebelah timur. Itu kita tarik. Sekarang posisi sumur lindi itu lebih tinggi daripada posisi TPA yang ada sekarang. Ini sedang kami upayakan dengan tim teknis
dekatnya BKPSDM itu sudah kami sampaikan ke Basnas Cacet ya. Sudah kita sampaikan ke Basnas, mohon nanti dari Bapak Ibu Komisi 1 bisa mensupport kami terkait dengan permintaan kami ke Basnas untuk pemberian bantuan sembako bagi warga RT terdekat. Jam. Terus di warga Kedundung tahun kemarin untuk mobil apa itu jenisnya? Cacet. Amrol enggak sih, waduh tempatnya kontainer memang Pak Wakil dan Bapak Ibu sekalian, kontainer sampah itu harganya sekitar 200 juta, umurnya nggak sampai 2 tahun ketika kena limbah. Makanya tahun kemarin untuk kontainer kita buat stainless. Jadi pengajian kemarin mohon izin Pak Wakil dari teman-teman DLH ini melihat kurang efektif ketika pakai plat biasa. Akhirnya tahun kemarin kita pengadaan 4 kontainer stainless. Terus mobilnya ya memang seperti itu Pak Wakil. Ya makanya sarana prasarana yang ada harus kami maksimalkan ketika semuanya harus tertangani. Kami sudah komunikasi dengan PU, nanti akan ada pembatas antara TPA yang sekarang yang di sisi barat yang punyanya Pak Darno sampai nanti kita tutup sampai yang di utara yang di U dari barat itu enggak ngeten gini nanti akan kami tutup. Nanti bentuknya seperti apa ini sudah kami komunikasikan dengan PU untuk segera dipager. Tingginya mungkin ya sesuai dengan kemampuan PU. Tapi kalau misalnya gini ya dari warga Pak RW di lingkungan terdekat, namun kapan hari pernah kami sampaikan mau setinggi apa ketika angin puting beliung yang membawa sampah itu yang ngangkut. Kayak kemarin waktu kebakaran dikasih apa itu paranet, padahal kan sudah tinggi, mungkin besok melangkah lagi di atasnya paranet. Makanya kemarin kami berikan dengan teman-teman DLH ini untuk lebih maksimalkan landfill pengurukan. Sudah kami laporkan itu, mungkin itu barangkali ya Bapak Ibu. Permasalahan sampah ini tadi kan sudah sedikit terurai, sudah hampir semuanya terjawab. Hanya barangkali kita nanti Komisi 1 pendekatan ke KLH, Bu Ketua Komisi barangkali bisa dianggarkan kita di kementerian. Kita mendorong karena beberapa kali kita Komisi 1 pendekatan ke kementerian itu ada berhasilnya. Tidak saja di KLH tetapi di beberapa kementerian perhubungan, di beberapa kementerian lainnya, di kementerian SDM. Nah kalau ada kita nanti minta bantuan ke DPR RI di komisi yang membidangi untuk mendesak ke kementerian-kementerian terkait. Saya juga tidak tahu kemungkinan kalau dari Jepang itu Pak Yasak barangkali ada zero waste tadi. Solusinya apa ini? Sampai isi proses zero waste itu di pihak ketiga kan atau bagaimana? Dulu Pak Agus, setahu saya pernah ada rencana mau di pihak ketiga kan dari PT apa di Kirian dulu itu. Entah itu terkendala masalah anggaran atau terkendala masalah volume sampah yang kurang. Saya lupa waktu itu. Kalau masalah anggaran saya kira tidak begitu banyak lah daripada seingat saya waktu itu per tahun hanya 5, berapa miliar gitu loh waktu itu. Saya kira itu mungkin bisa dicarikan solusi lah asalkan tertangani di TPA itu. Saya kira itu Pak tambahnya gimana turun. Kalau ada nggak kotor ada lampu ya. Terima kasih.
Tapi yang sudah masuk sertifikat itu kami ada di